Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Ramadhania dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan pelajaran kimia dengan judul Kimia Bahan Galian Minyak Bumi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum yaitu campuran kompleks dari hidrokarbon cair, suatu senyawa kimia yang mengandung hidrogen dan karbon yang terbentuk secara alamiah di cadangan bawah tanah dalam batuan sedimen. Yang kedua ada minyak mentah, yaitu salah satu jenis minyak terpenting yang diolah menjadi berbagai produk kilang. Nah, yang B, sifat fisika minyak bumi. Sifat fisika terdiri dari berat jenis, titik tuang, viskositas, titik nyala, warna, fluoresensi, dan bau. Ada juga sifat kimia terdiri dari senyawa sulfur, senyawa oksigen, senyawa nitrogen, konstituen metalik. Nah, yang C yaitu komposisi minyak bumi. Yang pertama yaitu hidrokarbon jenuh, alkana atau parafin. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh, alkena. Yang ketiga, hidrokarbon jenuh berantai siklik, sikloalkana naftena. Yang keempat, hidrokarbon aromatik, yaitu seri aromatik. Yang kelima, senyawa lain belerang, nitrogen, dan oksigen. Yang D yaitu sebaran minyak bumi di Indonesia. Pulau Sumatera. Yang pertama yaitu berada di Aceh, Lok, Sumawe, dan Perela. Yang kedua, Sumatera Utara, Tanjung Pura. Yang ketiga, Riau, Sungai Paknik, Dumai. Yang keempat, Sumatera Selatan, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Pulau Jawa. Yang pertama, Wonokromo, Delta, berada di Jawa Timur. Yang kedua, Cepu, Cilacap di Jawa Tengah. Yang ketiga, Majalengka, Jatibarang berada di Jawa Barat. Nah, Pulau Kalimantan, yang pertama Balikpapan, yang kedua Pulau Tarakan, Kalimantan Utara, yang ketiga Pulau Bunyu, yang keempat Sungai Mahakam berada di Kalimantan Timur, yang kelima Amuntai, Tanjung, dan Rantau, Kalimantan Selatan, Maluku, Pulau Seram, dan Tenggara, Irian Jaya, Kelamono, Sorong, dan Babo. Nah, yang E, pembentukan minyak bumi. Teori biokinesis organik, yaitu minyak dan gas bumi berasal dari organisme laut yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu dan membentuk sebuah lapisan di dalam perut bumi. Teori biogenesis organik terdiri dari Machieur, Prancis 1758, M.W. Lomonosov, Rusia 1763, Newbery 1859, Engler 1909, dan Brook 1936. Nah, di sini saya memunculkan ilustrasi proses pembentukan minyak bumi. Yang pertama, ganggang hidup di danau tawar, juga di laut, mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesa. Ilustrasi yang kedua yaitu ganggang yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk Surge Rock. Di ilustrasi ketiga yaitu Surge Rock terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburannya berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geotermal, suhu batuan induk semakin panas, terjadi proses pemasakan. Di ilustrasi yang keempat, Surge Rock, karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon CH4, C2, dan H6. Minyak Hc berimigrasi dari batuan induk dan terperangkap dalam jebakan. Nah, yang F, penambangan minyak bumi. Hydraulic fracturing, yaitu teknik penggalian sumur untuk mendapatkan minyak melalui penghancuran bebatuan dengan memompakan cairan bertekanan tinggi.
Ada 3 proses utama metode hydraulic fracturing, yaitu yang pertama penggalian sumur, yang kedua menciptakan celah atau lubang pada sumber minyak dengan ledakan, dan yang ketiga mengganjal celah atau lubang yang telah diciptakan dari ledakan dengan menggunakan butiran pasir dari cairan yang dipompakan sehingga minyak atau gas akan mengalir dengan sendirinya melalui lubang yang dibuat. Yang G ada pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi ini dimulai dengan memisahkan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan titik didihnya. Metode yang digunakan adalah destilasi bertingkat. Nah, yang pertama, pengolahan tahap pertama yaitu primary proses. Pengolahan tahap pertama berlangsung melalui proses destilasi bertingkat, yaitu pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan titik didih masing-masing fraksi, yaitu terdiri dari fraksi pertama gas, fraksi kedua petroleum ether, fraksi ketiga gasolin atau bensin, fraksi keempat nafta, fraksi kelima kerosin atau minyak tanah, fraksi keenam minyak gas atau solar, fraksi ketujuh yaitu residu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan dan menghasilkan berbagai jenis bahan bakar minyak atau BBM dan non bahan bakar minyak yaitu non BBM dalam jumlah besar dan mutu yang lebih baik. Nah, yaitu terdiri dari perangkahan atau cracking, proses ekstraksi, proses kristalisasi, dan pembersihan dari kontaminasi atau treating. Nah, yang G ada reklamasi tambang minyak bumi. Reklamasi yaitu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini ada manfaat minyak bumi. Yang pertama ada sebagai bahan bakar, yang kedua sumber gas cair, yang ketiga industri kimia, yang keempat sumber produksi polimer, kelima produksi bahan serat, yang keenam sumber bahan poliuretan, yang ketujuh ada produk keperluan dapur, 8 bahan produksi mobil, 9 sumber pengolahan pupuk, dan terakhir ada nomor 10 yaitu pembangkit listrik. Nah, sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada salah kata atau belum bagus PPT-nya. Sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.